Misteri pesawat Pan M914 yang kembali muncul setelah 37 tahun lepas landas. Pesawat ini menjadi bahan perbincangan hangat di seluruh dunia setelah menghilang selama 37 tahun dan tiba-tiba kembali muncul secara mengejutkan. Pesawat ini melakukan penerbangan dari New York menuju Miami sebelum menghilang secara misterius. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apa yang terjadi pada pesawat tersebut selama bertahun-tahun menghilang dari radar. Beberapa fakta yang membingungkan adalah setelah dinyatakan hilang, pesawat Pan M914 tiba-tiba kembali dengan penumpang yang tetap utuh dan tampaknya tidak pernah menua. Pertanyaannya adalah, kemana pesawat itu pergi selama ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat dengan lebih detail dari berbagai sudut pandang, mulai dari fakta detektif, sains fisika, teori alam gaib, hingga teori konspirasi. Jangan kemana-mana, hal atau informasi yang viral ini akan kita ungkap secara detail hanya di sini, dengan fakta-fakta yang mendebarkan tentunya. Mendaratnya sebuah pesawat jadul Juan de la Corte. Pada suatu hari, Juan de la Corte, seorang petugas lalu lintas udara saat itu sedang menjalankan tugasnya rutin di bandara. Namun, tiba-tiba terjadi hal yang sangat aneh yang membuat Juan dan petugas bandara lainnya terkejut. Mereka melihat pesawat tua yang terlihat sangat usang dan masih menggunakan baling-baling mendarat di landasan pacu bandara. Kondisi pesawat tersebut sangat kontras dengan teknologi modern yang biasa mereka temui dan operasikan setiap hari. Juan dan petugas bandara lainnya mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Sistem di bandara berjalan dengan semestinya dan tidak ada laporan tentang persiapan atau pemberitahuan mengenai kedatangan pesawat tersebut. Ini membuat situasi semakin aneh dan membingungkan mereka. Mereka mencoba berkomunikasi dengan pilot pesawat tersebut, namun tidak ada respon dari pihak pesawat. Juan dan timnya berusaha mencari informasi tentang pesawat ini, namun tidak ada data atau catatan mengenai penerbangan tersebut. Semua ini semakin meningkatkan kebingungan mereka. Pilot salah mendaratkan pesawat. Ketika pesawat akhirnya mendarat, Juan de la Corte dan petugas bandara lainnya segera mendekati pesawat untuk memeriksa keadaan di dalamnya. Mereka ingin tahu bagaimana pesawat ini bisa salah arah dan mendarat di bandara yang berbeda. Pilot pesawat menjelaskan bahwa mereka sebenarnya ingin mendarat di Miami, namun pesawat tersebut tersesat dan terjebak dalam kebingungan. Pilot dengan jujur mengakui bahwa mereka salah mengambil arah dan harus berusaha keras untuk kembali ke jalur sebenarnya. Dalam keadaan yang sulit, pilot dan kru pesawat berhasil menghadapi tantangan dan mengarahkan pesawat ke bandara terdekat untuk mendarat dengan aman. Meskipun ada ketidakpastian dan kepanikan di dalam pesawat, pilot berhasil menjaga ketenangan dan menjalankan tugas dengan baik. Juan dan petugas bandara lainnya semakin heran dan aneh ketika pilot mengatakan kalau ini adalah pesawat yang terbang pada tanggal 2 Juli 1955 dalam penerbangan menuju Miami yang seharusnya tiba pada pukul 9.55 pagi. Terjadi perdebatan mengenai waktu, tahun, tempat, dan jam yang semuanya salah dengan apa yang dikatakan si pilot. Bahkan para penumpang pun mulai riuh, namun tidak ada yang turun dari pesawat, hanya pilot seorang yang berkomunikasi penuh dengan para petugas bandara. Pilot kembali lepas landas. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di bandara ketika seorang pilot meminta maaf atas kesalahan mendaratnya. Pilot tersebut segera memutuskan untuk kembali ke pesawat dan berusaha untuk lepas landas kembali. Juan de la Corte dan petugas bandara lainnya terkejut dan berusaha keras untuk menahan pilot tersebut agar tidak mengambil tindakan sembarangan. Meskipun Juan dan petugas bandara lainnya berusaha keras untuk menghentikan pilot, tetapi pilot tetap teguh pada keputusannya untuk menerbangkan pesawatnya sekali lagi. Pesawat tersebut kembali lepas landas dan menuju kota Miami dengan perlahan meninggalkan bandara. Sementara itu, petugas bandara segera bergerak dan menyelidiki informasi tentang pesawat tersebut. Mereka melakukan pengecekan terhadap data penerbangan, rekam jejak, dan segala informasi yang berkaitan dengan pesawat yang baru saja lepas landas. Ketika pesawat sudah menukik ke langit yang biru, Juan dan petugas bandara lainnya dapat merasakan kebingungan dan kekhawatiran yang mendalam.
Mereka berusaha mencari tahu apa yang mendorong pilot untuk kembali lepas landas dengan begitu tiba-tiba tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Penerbangan dengan ciri fisik yang sama. Juan merasa ada yang tidak beres ketika melihat pesawat yang mendarat di bandara kembali pergi seperti terburu-buru. Firasat aneh itu mulai menghantuinya dan dia mulai berpikir keras. Dia mencari riwayat tentang informasi yang tadi diberikan pilotnya. Terkejutlah dia ketika membuka berkas-berkas penerbangan di tahun tersebut. Apakah pesawat yang dia lihat itu tadi adalah pesawat yang dinyatakan hilang 37 tahun yang lalu? Alasannya adalah karena pesawat tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan pesawat yang dinyatakan hilang pada tahun 1955. Tanpa ragu-ragu, Juan segera menghubungi pihak bandara New York dan memberikan informasi tentang pesawat yang baru saja ia lihat. Dia merasa yakin bahwa pesawat tersebut adalah Pan Am 914, pesawat yang menghilang secara misterius pada tahun 1955. Setelah menerima informasi dari Juan, pihak bandara New York segera melakukan penelitian dan memverifikasi data. Mereka mengumpulkan setiap bukti yang tersedia dan membandingkannya dengan penjelasan Juan. Untuk kejutan mereka, ciri-ciri pesawat yang Juan gambarkan sangat mirip dengan pesawat Pan Am 914 yang hilang. Pihak bandara New York melakukan investigasi lebih lanjut dan menghubungi pihak berwenang terkait insiden ini. Mereka mengonfirmasi bahwa pesawat Pan Am 914 yang hilang 37 tahun yang lalu memang terlihat terakhir kali pada tahun 1955. Kecurigaan Juan terbukti benar. Penemuan ini memicu kehebohan di dunia penerbangan. Berbagai spekulasi dan teori muncul tentang apa yang terjadi selama 37 tahun di mana pesawat tersebut menghilang. Apakah ada faktor misterius yang terlibat? Apakah ada sebuah lubang waktu atau dimensi yang terlibat dalam kejadian ini? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat banyak orang penasaran dan tertarik untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik pesawat yang baru saja ditemukan. Pesawat hilang tidak pernah ditemukan. Waktu yang kelam dalam sejarah penerbangan. Pesawat Pan Am 914 menghilang tanpa jejak. Kasus ini telah ditutup dengan kesimpulan bahwa pesawat jatuh di tengah laut. Namun, misteri hilangnya pesawat tersebut masih membayangi keluarga korban dan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelidikan. Pada saat terjadinya kejadian, Pan Am 914 sedang melakukan penerbangan rutin dari kota New York menuju tujuan Miami. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi dan pesawat menghilang dari radar. Pencarian dan penyelidikan segera dilakukan untuk menemukan pesawat dan memberikan jawaban kepada keluarga korban yang penuh duka. Setelah penyelidikan yang intensif, tim pencari menyimpulkan bahwa pesawat Pan Am 914 jatuh di tengah laut. Bangkai pesawat dan jasad penumpang tidak ditemukan sehingga menguatkan dugaan bahwa pesawat telah tenggelam ke dasar laut yang dalam. Meskipun kasus ini secara resmi ditutup dan maskapai memberikan kompensasi kepada keluarga korban, misteri hilangnya Pan Am 914 tetap menjadi pertanyaan besar. Jawaban yang pasti mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pesawat itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Berbagai spekulasi dan teori muncul sebagai upaya untuk mengisi kekosongan informasi. Ada yang berpendapat bahwa pesawat tersebut mungkin mengalami kegagalan teknis yang serius, sementara orang lain berpikir bahwa ada faktor misterius yang terlibat dalam hilangnya pesawat tersebut. Keluarga korban yang masih berjuang untuk menerima kehilangan yang mendalam tetap mempertanyakan apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu. Seluruh dunia gempar dan viral. Setelah puluhan tahun telah berlalu sejak kejadian yang membingungkan terjadi, pada tahun 1992, sebuah pesawat mendarat dengan mulus di Bandara International Science Bolivar di Caracas, Venezuela, Amerika Selatan. Kejadian ini secara tak terduga membuat seluruh dunia gempar dan viral. Bukan sembarang pesawat yang mendarat, melainkan Pan Am 914, pesawat yang hanya diketahui sebagai pesawat yang hilang pada tahun 1955. Kehadiran pesawat yang selama 37 tahun dikira hilang ini mengejutkan banyak orang, termasuk otoritas penerbangan dan masyarakat dunia. Pesawat Pan Am 914 akhirnya berhasil mendarat di Miami setelah perjalanan yang menghebohkan. Para penumpang, meskipun dalam kondisi yang terlihat selamat dan tak terluka, tetap terlihat sama seperti ketika mereka lepas landas 37 tahun yang lalu. Berpakaian dengan gaya dan mode yang berasal dari tahun 1955.
Berita tentang mendaratnya PNM 914 menyebar dengan cepat dan menjadi viral di media sosial. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia menjadi penasaran dengan fenomena yang tidak dapat dijelaskan ini. Bagaimana mungkin pesawat yang hilang selama puluhan tahun bisa muncul kembali tanpa penjelasan? Apakah ada keterlibatan supernatural atau ada penjelasan ilmiah tersendiri di balik ini? Para ahli dan peneliti segera memulai penyelidikan untuk mencari tahu sebab dan akibat dari munculnya pesawat PNM 914 tersebut. Mereka memeriksa setiap detail dan bukti yang ditemukan di dalam pesawat, mencoba mengungkap misteri yang selama ini menjadi tanda tanya besar di dunia penerbangan. Informasi detail Juan dan pesawat mendarat disebarkan oleh tabloid Weekly World News. Karena kehebohan dunia, berbagai pihak pun melakukan penelusuran dari mana berita Juan dan pesawat itu pertama kali beredar. Weekly World News, sebuah tabloid yang terkenal karena mempublikasikan berita fiksi yang fantastis, menjadi sumber informasi yang diperkirakan terkait dengan kasus Juan. Weekly World News bukanlah sumber informasi yang dapat diandalkan dan memiliki reputasi kurang kredibel. Bahkan menurut penelusuran, berita ini muncul 2 kali dalam publikasi Weekly World News. Pertama pada tahun 1993 dan kedua pada tahun 1999. Perlu dicatat bahwa Weekly World News terkenal karena artikel-artikelnya yang mengandung unsur fiksi, sensasi, dan fantasi yang berlebihan. Lebih sering daripada tidak, berita-berita ini dimaksudkan untuk menghibur dan menarik perhatian pembaca, bukanlah sumber informasi yang dapat dipercaya. Meskipun demikian, adanya penyebaran informasi mengenai Juan melalui tabloid Weekly World News cukup menarik perhatian dunia. Kisah yang dibagikan dalam artikel itu adalah sebuah kisah fiksi yang dihasilkan oleh imajinasi para penulis Weekly World News. Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa fiksi adalah bentuk tulisan yang diciptakan untuk tujuan hiburan dan tidak harus dianggap sebagai kenyataan. Dalam kasus informasi detail Juan yang disebarluaskan oleh Weekly World News, kita perlu mengingat bahwa sumber tabloidnya tidak dapat dipercaya. Konspirasi pesawat misterius hoaks yang terencana. PNM 914, pesawat yang mendarat di Bandara International Science Bolivar di Venezuela pada tahun 1992, telah menjadi sumber kontroversi dan spekulasi selama bertahun-tahun. Ada sejumlah orang yang mempercayai bahwa pesawat tersebut memang benar-benar mendarat di Venezuela, namun informasi tentang insiden tersebut disampaikan sebagai hoaks, sebagai bagian dari alasan keamanan global terhadap penumpang yang ada di dalam pesawat. Konspirasi yang mengitarinya adalah pesawat PNM 914 sebenarnya membawa penumpang yang memiliki informasi atau pesan krusial dalam urusan pemerintahan, intelijen, atau bahkan rahasia militer. Untuk melindungi identitas mereka dan menghindari ancaman terhadap keamanan dunia, kabar dirilis kepada publik bahwa insiden tersebut hanya hoaks. Pertama-tama, keamanan nasional dan perlindungan terhadap individu yang terlibat dalam urusan pemerintahan adalah hal yang serius dan bisa menjadi alasan kuat untuk menyembunyikan informasi. Selama bertahun-tahun, pemerintah dan badan intelijen telah terlibat dalam operasi rahasia dan penyamaran untuk melindungi kepentingan nasional. Namun, kebanyakan konspirasi biasanya didasarkan pada bukti yang jauh dari nyata dan sering bersifat spekulatif. Kekurangan bukti yang konkret dan keseluruhan narasi yang dibangun di seputar PNM 914 menyebabkan banyak orang skeptis terhadap kebenaran konspirasi ini. Apakah pesawat terhisap ke dalam lubang hitam? Istilah black hole atau lubang hitam telah menjadi sangat terkenal dan dikenal luas dalam dunia ilmu pengetahuan dan astronomi. Meskipun istilah ini secara harfiah mengacu pada lubang hitam dalam ruang angkasa, namun sebenarnya itu adalah wilayah di angkasa di mana gravitasi sangat kuat sehingga tidak ada apapun yang bisa melarikan diri darinya, bahkan cahaya sekalipun. Secara teoritis, lubang hitam dapat memiliki berbagai ukuran, mulai dari yang mikroskopik hingga sebesar alam semesta yang dapat diamati. Namun, apakah ada kemungkinan bahwa pesawat PNM 914 dapat terhisap ke dalam lubang hitam yang muncul tiba-tiba? Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa teori lubang hitam masih merupakan area penelitian yang kompleks dan terus berkembang. Lubang hitam adalah fenomena alam yang belum sepenuhnya dipahami oleh para ilmuwan. Oleh karena itu, menghubungkan PNM 914 dengan lubang hitam perlu dilihat sebagai suatu spekulasi dan kisah fiksi.
Ketika kita mempertimbangkan sifat lubang hitam yang memiliki gravitasi ekstrim, wajar bagi pikiran manusia untuk terpesona dengan kemungkinan pesawat terhisap ke dalamnya. Melalui teori lubang hitam, kita dapat membayangkan bahwa pesawat terjebak di dalam wilayah di mana setiap objek yang masuk tidak dapat kembali. Namun, perlu diingat bahwa teori dan konsep ini hanya didasarkan pada perhitungan dan pemahaman kita tentang lubang hitam saat ini. Sampai saat ini, belum ada bukti konkret mengenai pesawat yang terperangkap di dalam lubang hitam atau kisah serupa. Jadi, meskipun pemikiran pesawat Pan M914 terhisap ke dalam lubang hitam mungkin merupakan konsep yang menarik bagi imajinasi kita. Perdebatan klub sains, klub konspirasi, dan klub horor dunia. Fenomena kisah pesawat viral ini telah memicu perdebatan dan teori dari berbagai kelompok seperti klub sains, klub konspirasi, dan klub horor dunia. Meskipun klub detektif dunia telah mengungkapkan bahwa tentang foto Juan de la Corte, petugas bandara yang menjadi saksi mata, bahwa ada kejanggalan terkait dengan foto yang digunakan di kedua edisi Weekly World News. Foto-foto tersebut menampilkan dua orang yang terlihat berbeda. Perlu dicatat bahwa cerita tentang Pan M914 juga memiliki kemiripan dengan sebuah episode dari serial televisi Twilight Zone yang tayang pada tahun 1961 dengan judul Odyssey of Flight 33. Episode tersebut mengisahkan tentang pesawat yang terjebak dalam loop waktu dan terus terbang ke masa depan. Klub sains sebagai pemegang prinsip ilmiah, black hole dan sejenisnya. Mereka dapat menyelidiki kemungkinan gangguan pada komunikasi atau kesalahan identifikasi yang mungkin terjadi. Namun, tanpa bukti yang kuat, mereka juga akan menjaga sikap skeptis dan menghindari penarikan kesimpulan prematur. Di sisi lain, klub konspirasi dan klub horor dunia dapat melihat fenomena Pan M914 sebagai kisah yang menarik dan memancing imajinasi. Mereka mungkin melibatkan teori-teori tentang pemerintah yang menyembunyikan informasi atau adanya kekuatan gaib yang terlibat dalam insiden tersebut. Klub horor dunia bahkan dapat mengaitkan cerita ini dengan kisah-kisah serupa di dunia horor alam gaib yang tidak dapat diterima akal sehat manusia. Selama bertahun-tahun ke depan, kisah ini tetap menjadi hal yang menarik untuk dikisahkan. Terima kasih telah menonton File Misterio. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk cek link yang ada di deskripsi untuk kalian para pecinta buku-buku tentang hal-hal dan juga misteri yang sangat menarik di alam semesta.